Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada acarya yang telah memimpin pada hari ini, acarya Liancu Sangshi, didampingi oleh Biksu Selianci, beserta para pandita Dharma Duta dan Lokas Pelarayan. 感恩根本传的上师圣尊莲生活佛大力加持，今天的共修吉祥圆满。感恩根本传的上师圣尊莲生活佛大力加持，坛城所有诸佛菩萨、诸尊南无黄财神，所有的护法金刚、护法龙天。 及感谢是莲主上师带领大家共修黄财神，以及是莲七法师及所有的讲师助教，也感谢在网络上的同门。那我们双手合十，恭请上师为大家做法义开示。Marilah kita dengan sikap anjali memohon kepada acarya untuk berkenan memberikan dharma desana. Penghormatan kepada Yang Arya Mulacarya Liensen Mahaguru, kepada Guru Sila-Sila Chen Fozong, kepada para Buddha Bodhisattva Dharma Pala yang berada di altar, kepada Jambala Kuning, Panca Jambala, Om Guru Liensen Siti Hom, 莲基法师, para 讲师助教, 师兄师姐 yang hadir di vihara ini, dan para faster, 讲师助教, 师兄师姐 yang mengikuti live streaming ini, semuanya selamat malam. 网络上的法师、讲师、助教、师兄师姐，大家晚上好。Ya, jadi hari ini kita kembali melaksanakan sadhana Jambala Kuning. Biasanya kalau mengenai Jambala semua senang banget, karena cerita Jambala adalah cerita tentang rezeki ya. Nah, Jambala Kuning ini adalah salah satu Jambala istilahnya yang dikenal di dalam Raja Langit, 4 Raja Langit yang tempatnya berada di pinggangnya Gunung Semeru. Ya, jadi selalu saya berkata bahwa Gunung Semeru di puncaknya adalah Dewa Indra, dan di pinggangnya ini ada pinggangnya ada empat langit yang di pinggang ini, yaitu 4 Raja Langit. Salah satunya yang sebelah utara, yaitu Pei Fang Tuo Wen Tian Wang, itu dikenal dengan Jambala Kuning. Ya, Jambala Kuning sendiri mempunyai banyak istilahnya, banyak bentuknya. Selain Jambala Kuning ada satu lagi, yaitu Cai Bao Tian Wang, Waisra Bana. Ya, saya selalu lupa. Itu juga adalah bentuk lain daripada Jambala Kuning. Sebenarnya ada yang tanya kepada saya, mereka yang pernah baca di dalam Tibetan bahwa panca Jambala itu, yaitu Jambala putih, kuning, putih, hitam, hijau, merah. Yang merah ini di dalam Tibetan itu bukan Ganesha. Tetapi di dalam Chen Fozong Mahaguru mengatakan bahwa Jambala merah adalah Ganesha. Kita mengikuti silsilah kita yang diajarkan oleh Mahaguru kita. Jadi Jambala merah itu kita kenal dengan Ganesha. Ada yang tanya, ada yang baca itu ya, saya pernah juga lihat itu bukan Jambala, tapi kita tidak usah memperbincangkan yang lain. Kita ikutin yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Mahaguru kita. Karena dalam Tantrayana Anda belajar, Anda mengikuti guru yang mana, Anda berguru kepada siapa, Anda ikutin yang diajarkan oleh guru Anda. Nah, itulah yang hari ini saya mau kembali sharing, saya ingatkan ya. Ingat, yang ikuti yang diajarkan oleh Mahaguru kita. Jangan dibandingkan misalnya mantra daripada Sat Aksara aja dari Chen Fozong dengan yang lain berbeda. Ya kan? Saya pernah dengar ada seorang Sijie ya. Mahaguru mengatakan kepada dia bahwa harus baca mantra daripada Kulukula Bhagawati. Tapi karena waktu itu dia tidak bertanya, dia dengar dari CD ya, bahwa mantra yang dinyanyikan oleh mungkin oleh penyanyi tentang mantra Kulukula, tapi itu dari sekte yang lain. Sehingga dia baca, udah baca bertahun,
terakhirnya dia tanya kepada saya, Sangse kenapa udah baca, kenapa kayaknya tidak ada reaksinya. Saya bilang, kamu bacanya bagaimana? Dia bacakan yang sesuai dengan yang dia dengar di CD. Padahal itu berbeda dengan yang diajarkan di dalam Chen Fo Chung. Jadi saya ingatkan, jangan campur baurkan. Jika Anda adalah murid Chen Fo Chung, guru kita adalah Master Sun Yen Lu, ya kan? Ikutilah yang diajarkan oleh Maha Guru kita. Nah, orang lain punya ya kita juga tidak usah mencerca, silakan mereka baca, mereka punya. Tapi kita ikut yang diajarkan Maha Guru. Itu akan lebih bermanfaat dan akan lebih ada kekuatannya. Itulah Tantrayana, bahwa kekuatan berasal dari Maha Guru. Ya, saya baru-baru ini juga ada sempat kenalan dengan seseorang ya yang berada di kota Medan ya. Seorang ini saya kira luar biasa. Saya kenal sempat 2 kali ngobrol dengan beliau ya, dengan Lien Chi Fase juga ya. Saya sebenarnya kagum juga. Kenapa saya bilang saya bisa kagum? Beliau itu istilahnya selalu beliau ini menjual burung-burung ataupun ikan yang untuk kita lepaskan, yang sering kita sebut dengan apa? Satwa mocana. Satwa mocana. Jadi memang di dalam agama Buddha diajarkan, ketika Anda melepas satwa, pertama itu Anda harus apa? Dilepas sesuai dengan lingkungannya. Ya, jangan ikan yang hidup di air laut Anda lepaskan di sungai, ataupun yang hidup di air tawar Anda lepaskan di laut. Ya, itu tentu sama dengan membunuh. Kemudian ada dulu ini ada satu bilang kalau kita melepas satwa kita jangan pesan. Tidak boleh pesan. Maksudnya kalau kita pesan, orang itu akan menangkapnya. Orang itu akan sengaja menangkapnya untuk kita lepaskan. Tetapi jawaban daripada Sejie ini katanya begitu. Zaman sekarang harus bagaimana lagi? Zaman sekarang ini ya mereka karena sudah profesional. Yang saya dengar benar-benar luar biasa. Dia menyediakan banyak tempat. Dia menampung semua. Baik ikan, baik burung, dan dia beri makan mereka. Rawat dengan baik. Ya, jadi yang udah ada jodoh dilepaskan. Saya kira sangat luar biasa. Kami boleh dikatakan saya pernah ngomong sama Lien Chi Fase. Saya pengen sih satwa mocana ya, mungkin kita udah hampir 3 tahun kita tidak lakukan. Karena COVID ini 2 tahun kita tidak sempat, dan 1 tahun yang lalu juga tidak sempat, kita agak jarang. Bukannya gimana ya, karena saya pikir tidak ada tempat yang cocok saya lepaskan. Pernah dulu kita lepaskan di sungai ikan, tahu-taunya saya lihat di ujung sana semua memegang jaring, memegang ember, menunggu yang kita lepaskan sesuai dengan arus sungai itu, mereka menangkap kembali. Itu orang satu desa loh. Saya heran, waduh, sungai yang begitu kencang airnya, mereka lepaskan ikan, kita udah baca-baca mantra semua, lepaskan, saya lihat di ujung, waduh, rame banget, semua bawa kuali, bawa apa, semua menangkap ikan tersebut. Pada saat itu saya ingat saya lepaskan ikan lele ya. Tapi banyak sekarang bilang ya kita lepaskan jangkrik aja, lepaskan binatang-binatang yang lebih kecil atau kodok-kodok kecil. Saya kira oke aja. Tetapi kalau Anda lepaskan itu langsung gimana? Langsung dimakan sama binatang-binatang yang lain juga. Nah, saya kira ya yang paling baik memang ada tempatnya, dan udah dilepas, jangan dipikirkan lagi. Banyak orang bilang, aduh nanti saya lepas di sini, tahu-taunya di ini kan, kecuali kita melihat dengan mata sendiri. Yang saya ingat, saya selalu pernah melepas, katanya lepas di sini, ditangkap di sana. Jadi saya jadi agak ragu bagaimana yang baik. Tapi sesudah bertemu dengan Sejie ini, saya sekarang udah lebih, terus terang hati saya lebih lega lain kali untuk melakukan satwa mocana function, karena beliau mengatakan kepada saya, dia merawat dengan baik, dan dia jodoh yang bagaimana akan kita lepaskan, dan dia mempunyai tempat-tempat khusus yang
tidak akan istilahnya langsung ditangkap ataupun contoh kalau kita lepas di sini mereka tangkap di sana, tidak akan terjadi yang demikian. Nah, saya juga sempat bincang-bincang dan saya bilang ya Sije, kalau memang bisa Anda bacakan mantra Wang Senco, mungkin dia bukan belajar Tantrayana. Alangkah baiknya dia rawat binatang itu dengan baik dan dia juga bacakan Wang Senco. Yang saya kemarin sempat sharing juga, beliau ada orang yang melepas satwa, orang itu hanya berpikir bahwa dengan melepas satwa itu akan melindungi dia. Gua bilang bukan satwa itu melindungi kamu, tapi pahala kamu yang akan membawa berkah bagi kamu, ya kan? Kalau binatang itu ya tetap sama aja binatang. Jadi jangan bilang, oh saya udah lepas ikan itu melindungi saya. Bukan itu. Melepas satwa artinya kamu memberikan kesempatan hidup kepada satwa tersebut. Dengan hati yang welas asih ini, Anda akan memperoleh berkah dan di tubuh Anda akan memancarkan cahaya. Karena dengan hati yang tulus, otomatis tubuh Anda bercahaya. Dengan tubuh yang bercahaya, Maha Guru mengatakan, dewa yang lewat di atas kepala kamu di langit melihat ada orang memancarkan cahaya, dewa tersebut akan turun melindungi kamu. Itu adalah berkah yang kamu peroleh. Bukan ikan-ikan itu atau burung itu yang melindungi kamu, ya. Jadi itu adalah berkah ataupun pahala yang kamu peroleh. Dan mungkin sebulan yang lalu saya lihat di WA semua lagi membagi-bagikan, ada seorang fase yang mengatakan itu benar adanya, bahwa kita memang function boleh, tapi yang ianya lagi dalam kehidupan sehari-hari itu function memberikan kesempatan hidup kepada orang lain atau kepada makhluk lain. Kita jangan lupa, kita jangan fokus kepada binatang doang, tapi kita juga harus kepada orang-orang di sekitar kita. Istilahnya ada yang berbuat salah, kita harus maafkan. Ya, yang sudah berlalu, sudahlah berlalu. Kita maafkan mereka. Jika Anda bisa melepas satwa dengan hati yang terus melepas semua, tetapi terhadap manusia Anda tidak demikian. Saya dendam seumur hidup. Dia dulu pernah menampar saya. Jadi ini ya, saya tetap tidak bisa maafkan. Saya kira itu juga kurang baik ya. Sebagai umat Buddhis kita harus bisa melepas satwa, juga melepas istilahnya makhluk hidup atau manusia. Jadi kita harus bisa memaafkan orang juga. Ya, memang kita harus banyak belajar ya, harus banyak belajar, termasuk saya juga. Ini sharing aja. Saya juga harus banyak belajar untuk bangkitkan bodhicitta dan juga untuk istilahnya memaafkan banyak orang. Ya. Jadi nanti tanggal 3 ya, karena itu adalah hari Nyepi ya, kebetulan hari besar ya, libur, kita akan melaksanakan satwa mocana. Kita akan melepas satwa ya, karena saya ada ditanya sama beberapa umat lewat WA, katanya kapan sih ada satwa mocana, dan ini kita akan lakukan 3 Maret ya, pada tanggal 3 Maret. Dan Siung Sije ini akhir-akhir ini karena wabah COVID ini juga semakin kembali meningkat. Saya harap semuanya juga take care ya. Semua harus tetap ikutin protokol kesehatan, jangan lengah ya. Ini ya, semua harus pakai dengan baik maskernya. Kemudian yang saya bilang 5M ini mungkin juga vihara kita selanjutnya nanti kita akan terapkan kembali, bahwa pertama memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, kemudian apalagi menjaga jarak dan kurangi mobilitas. Kurangi mobilitas ini deh, kita duduk aja, tidak kemana-mana, istilahnya kalau bisa di rumah aja dulu ya. Tetap kita jaga, walaupun yang kita dengar Omikron itu daya ininya lebih rendah atau bagaimana, tapi kita tetap jaga-jaga juga ya. Mudah-mudahan ini segera berlalu, karena saya lihat akhir-akhir ini kayaknya semakin meningkat. Hari ini berapa? Ada
Hari ini sudah yang kena Omikron itu kasus barunya 40.000. Saya ingat waktu bulan 12 saya ke Amerika, waktu itu cuman berapa? 100, 200. Itu paling banyak. Waktu itu saya ingat katanya karantinanya 3 hari. Cepat-cepat ke Amerika, pulangnya kena juga 10 hari. Ya kan? Nah ini sekarang 40.000 satu hari. Bayangin aja bulan 12 itu masih 100 atau 200 saja. Ya jadi semuanya juga take care ya, ikutin protokol kesehatan. Nah, kemana-mana juga kita harus ingat memakai masker, jangan lengah ya, jangan lengah. Dan ini saya juga harapkan nanti tanggal 15 hari Selasa itu adalah hari terakhir dari penanggalan lunar mengenai Imlek ya, itu ada Cap Go juga ya, Cap Go. Nah, kalau kita selalu bilang Cap Go, tapi ada yang bilang betul-betul benar Cap Go itu Pegwe Cap Go. Yang ada terkena dengan lontong Cap Gome kapan sih? Mau tanya si Yohan dulu. Yo, lontong Cap Gome-nya Cap Go ini atau Cap Go bulan 8? Hah? Cap Gome bulan ini? Oh, itu di sana ada duduk si Geli. Geli Siji ini berasal dari pemangkat Singkawang. Pemangkat atau yang dekat Singkawang sana. Biasanya setiap Cap Gome rame banget ya. Mungkin untuk tahun ini juga dikurangi ya. Sepertinya tidak boleh begitu rame. Ya, kalau ada kesempatan saya pasti mau kunjungi Singkawang, mau melihat acaranya luar biasa. Ya, acara luar biasa. Jika ada pertanyaan boleh Anda tanya ya, kita mau sharing-sharing boleh. Karena saya dari awal tahun itu ya, dari hari pertama sampai sekarang itu sibuk terus, baru 2-3 hari ini agak santai sedikit ya kan. Nah, Hendrik juga sibuk terus membagi-bagikan istilahnya itu loh, Fajra kepala harimau. Dan dari TBF ada keluarkan itu loh, satu ucapan terima kasih kepada semuanya ya. Saya harap Sejong Sejie tidak usah kecewa untuk menyambut Dewa Rezeki untuk bulan Maret tanggal 4 dan tanggal 18 masih sempat kok semua. Ya, saya bilang Dewa Rezeki itu berada di hati. Nah, kemudian hari ini kita juga sudah mengundang Dewa Rezeki. Mudah-mudahan Dewa Rezeki datang ke rumah Anda semua. Ya, oke. Ada pertanyaan boleh kita sharing-sharing ya. Kadang-kadang begini, kalau kalian bertanya, saya mungkin ada satu topik kita bisa bahas bersama. 师兄师姐，大家晚上好。那今天我们修了黄财神因为还是在新年的时间里面平常到15嘛，所以我们就在修财神法。因为听到财神，很多人都喜欢的很多人都喜欢，全部都喜欢财当然呢，黄财神他也会息灾，帮我们息灾，因为他属于天神他也可以息灾正义，当然因为他是财神嘛，也可以敬爱，也可以降福。那我们今天修了这个法，也希望黄财神能够赐福给大家就这样了。因为我们可以修到15吧，修到我们15是在星期二15在星期二。我刚才有跟大家在分享的一些，就是我们最近我认识了一个师姐，原来她是在帮大家放生的。我呢，因为我一直在想，我们演乐堂比较少做放生，因为看了很多放生的时候，我们印尼呢，你在放鱼，你在那个河的那个上面放，他们很多人在河的下面那边拿那个网去把你们放生的鱼拿起来差不多都会这样，所以我们找不到一个安全的地方可以放。如果我帮他们放生在马来西亚一起帮我有放生过在马来西亚你怎么样放都不会有人去抓。我们印尼是这样的，你在那边放，他们在那边等着你拿网拿什么东西你放了，他们在那边就抓那个鱼起来。所以我比较担心这个，因为师尊跟我们讲，其实放生最主要就是我们要放到那个鱼能够活的地方。淡水鱼你要放在淡水，你不要放在海
那海鱼你不要放在河，这个是不合理的，就不可以的。那还有一个呢，就是很多人说那个放生的东西不能够去盯啊，他意思是以前呐，你说你要放生，你找一个人叫他们去抓了才拿来放，这个是不合理的。不过现在的时候呢，应该不是这样了。我认识了一个人，他就是特别放生，他买了很多的这个鸟还是鱼，他养它们，养到有机缘的把这个鱼这个鸟就放出去。我是觉得这样做的是蛮好的所以我们在3月3号盐业堂会主办一个放生活动放生法会，我们就会放生啊。那你们如果有兴趣要放生者，你们也可以来盐业堂报名，你们等做，我们会做他的 poster 出来让大家一起来放生。其实最主要的放生呢，不是放鱼而已，我们也要放人的意思呢。如果有人欺负你，还是伤到你的心，你也要把他原谅掉。这个也是说，也放了他们，也不要说他打我，我一辈子恨死他。意思不要这样，我们也放掉了吧，放弃了啦，不要全部放在心中。这个也是一种放生那就是说，那有人在问我有的人他们的观念放生呢，他说那个鱼那个鸟就会保佑他们。我说其实不是，放生的意义是你给那个动物还是给人机会再活下去，再好好的活下去，好好的活下去。所以你有功德这个功德呢会让你的身体发光发亮每个人身体有光的，天神经过看到光一定会下降来保佑你这个全部都是你的功德来保佑你，不是那个鱼、那个鸟、那个鳄鱼，比如说还是那个蛇来保佑你，不是，是你的功德来保佑你，就是这样。那我们呢，3月3号我们一起来，就是你们要放生的都可以报名那如果有什么要问，我们可以一起来分享，好不好？那要会有人问吗？有. 好。 Ini dari Eriko Fermi, Sangse, apakah setiap Maha Guru melaksanakan homa kita boleh membentuk mudra yidam tanpa abhiseka, seperti contohnya adalah Kalacakra, Mahotara, Heruka, juga boleh bentuk mudranya pada saat homa? Saya kira begitu, pada saat Anda mengikuti homa daripada yang dipimpin oleh Maha Guru ataupun dipimpin oleh Acarya, pada saat upacara itu Anda boleh. Pada saat upacara itu aja Anda boleh. Istilahnya Anda mungkin mengikat jodoh. Tapi sesudah itu jika Anda ingin membacakan mantranya atau Anda ingin bersadana, Anda boleh mohon abhiseka jarak jauh. Tetapi dalam beberapa idam itu harus Maha Guru yang langsung mengabhiseka, itu tentu tidak boleh lah. Anda harus ketemu dengan Maha Guru ya. Tapi pada saat upacara Anda boleh saja. Itu adalah satu ikatan jodoh. Oke, ada lagi CJM Wati, malam Anda ambilkan, Anda hadapkan ke langit, Anda dengan kertas sembahyang Anda bakar, boleh. Oke, kemudian ada yang dapat paket dari Food Ho Jingkang, yang souvenir yang dia kasih TBF kan ada kartu ya. Food Ho Jingkang mau disimpan di dompet kah atau di gimana kan? Terserah Anda mau simpan di dompet atau mau di laci atau Anda mau tempelkan di pintu, menurut saya boleh aja. Di dompet juga boleh. Ya kita jangan tahayul, misalnya ada bilang jangan taruh di dompet karena dompet dekat pantat katanya, tidak boleh. Jangan dengar yang begitu untuk yang cowok. Saya kira asal Anda mau taruhkan dimanapun boleh, di dompet atau Anda mau tempelkan di pintu juga boleh. Itu semua sudah diberkatin oleh Maha Guru. Oke, nggak ada lagi Sangsu. Tak ada lagi ya. Itu yang dari Malaysia, tak ada yang nanya. Nggak ada. Oke, ya. Jadi nanti untuk poster daripada Satwa Mocana atau Fufangsen kita akan tampilkan, kita akan laksanakan pada Maret tanggal 3.
Anda boleh yang berminat boleh Anda ikut daftar. Dan saya kasih info satu lagi, yaitu bahwa pada tanggal 12 bulan 2 ini Mahaguru akan memimpin satu upacara besar, yaitu upacara Avalokitesvara Bodhisattva, dan akan mentransmisikan sadhana Masang Yuqian Yao Ci Jingmu Masang Yuqian Fa. Itu juga untuk pemberkahan ya untuk rezeki. Nah, itu pada tanggal 12 tanggal bulan 2. Bagi Anda yang ingin ikut mendaftar atau segala macam, Anda boleh lihat di websitenya, Anda daftarkan sendiri ya. Itu adalah info untuk yang tanggal 12. Dan pada tanggal 13 Mahaguru akan mengadakan homa ya, yang ini di Rainbow Temple ya, seperti biasa, tapi homanya homa daripada idam Heruka. Heruka adalah jelmaan daripada Adharma Buddha atau Mafo. Dan pada saat itu Mahaguru akan istilahnya menyembuhkan penyakit dengan mantra dan mudra. Sebanyak 5 menit sesudah, kalau nggak salah sesudah upacaranya selesai, Mahaguru akan istilahnya memperagakan mudra dan dengan mantra itu akan mengobatin penyakit. Jadi Anda yang ikut semua, Mahaguru pernah mengatakan bahwa yang lewat live streaming juga Anda boleh laksanakan. Di mana yang sakit, Anda pegang aja di mana. Jika semua sakit, Anda pakai visualisasi aja. Kita jadi 1000 tangan, dia pegang semua. Ya, ada yang mata sakit, dada sakit, pinggang sakit. Nah, tangan kita cuma 2, pakai visualisasi sambil mendengarkan mantra, dan Mahaguru akan memperagakan mudra penyembuhan penyakit. Ya, itu pada tanggal 13. Pada tanggal 13 berarti di sini tanggal 14. Dan yang upacara besar itu jatuh pada tanggal 13 di Indonesia pagi jam 6. Pagi jam 6. Dan tanggal 14 pagi jam 6 juga. Jadi kali ini Minggu dan Senin kita harus bangun pagi semua, ya. Oke, nggak ada lagi. 噔噔噔噔，这个是真佛博业站网站，希望大家能够加入真佛博业。